Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Latif, ibu dan bapak sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia. Ada satu hadis yang sangat emosional. Hadis ini diucapkan oleh Nabi pada saat Nabi dan para sahabat mendatangi suatu pekuburan Muslim di Madinah. Sangat emosional. Mengapa? Karena isi dari hadis itu mengatakan begini: saya sangat rindu kepada saudara dan kekasihku. Aku akan menunggunya di telaga. Kata-kata dalam hadis ini sangat emosional. Rindu sangat terkait dengan hati. Saudara-saudaraku. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah anak tunggal, nggak punya saudara, nggak punya kakak, nggak punya ibu, nggak punya adik. Jadi sangat emosional. Jadi ada orang yang dianggapnya sebagai saudara kandung, dan ada yang dianggap sebagai kekasihnya, kekasih hati, serta ditunggu di suatu telaga. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi sekaligus memprotes. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukankah kami ini kekasih-kekasihmu? Maka Nabi Muhammad SAW tegas menjawab, bukan. Ya Abu Bakar, kamu teman sepermainanku. Hanya selisih 2 tahun denganku. Kamu lebih muda 2 tahun dariku. Tapi kamu bukan saudaraku. Kamu juga bukan kekasihku. Kamu adalah sahabatku. Sayyidina Abu Bakar bertanya lagi, kalau begitu siapa yang dimaksud dengan saudara dan kekasih? Mereka adalah orang-orang yang tak pernah ketemu denganku, tak kenal denganku, tapi mengakui aku dan setia, cinta, rindu kepadaku. Dari pernyataan Nabi ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Apakah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu? Kita kaum muslimin Indonesia pasti tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah mengenal Nabi. Sedangkan orang-orang yang kenal dengan Nabi saja ada 4 golongan. Yang pertama, menganut Islam, mengakui Nabi, patuh kepada Nabi. Yang kedua, mengingkari Nabi tapi sayang sama Nabi, seperti paman Abu Thalib, ingkari Nabi tapi sayang luar biasa sama Nabi. Atau yang ketiga, mengingkari Nabi dan memusuhi Nabi, kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Dan yang keempat adalah mengingkari Nabi tapi pura-pura Islam tapi bohong, kaum munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Abu Salul. Ada 4 kriteria yang mau kita uji. Apakah betul kita umat Islam Indonesia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi? Yang pertama, dari sisi geografis. Posisi Arab Saudi jauh di barat, ketemu dengan kawasan Asia, ketemu dengan kawasan Eropa. Indonesia di ujung bawah, di selatan, jauh sekali dari Nabi. Di sini kita bisa berbesar hati.
Kita itu jauh loh dari Nabi posisinya. Paling bawah di selatan Republik Indonesia. Tapi kita mengakui Nabi sebagai Rasulullah. Kita memeluk agama Islam. Menurut Profesor Hamka, yang menyebarkan Islam di Indonesia, yang pertama itu adalah kekhalifahan Bani Umayyah. Karena Bani Umayyah memiliki armada kapal laut yang luar biasa. Profesor Hamka itu berbeda pendapat dengan banyak orang di Indonesia yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat, India. Ini bukan saya. Profesor Hamka yang mengatakan. Tak betul itu. Tak betul bahwa Islam di Indonesia diedarkan oleh pedagang dari India, dari Gujarat. Yang betul, Islam sampai ke Indonesia oleh kekhalifahan Bani Umayyah. Baik, itu yang pertama. Dari sisi geografis, kita perlu bangga. Umat Islam Indonesia itu jauh dari Arab Saudi. Kemudian yang kedua, dari sisi jarak. Jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW 1443 tahun. 1443 tahun. Kita bangga, Bapak dan Ibu sekalian. Yang jaraknya cuma 48 tahun saja, yang jarak dari kematian Nabi Muhammad, dari wafat Nabi Muhammad hanya 48 tahun saja, itu masih banyak sahabat, masih banyak tabi'in masih hidup. Itu cucu kandung Nabi, cucu kandung Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, dipenggal. Bayangkan, hanya 48 tahun dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak usah ngitung silsilah lagi. Kalau Habib kan masih dihitung silsilah. Dari mana asal muasalnya? Ini cucu kandung, darah langsung Nabi. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dipenggal. 48 tahun benci banget sama Nabi. Nah, kita 1443 tahun setia sama Nabi. Bangga kita, umat Islam Indonesia. Yang ketiga, dari segi bahasa. Kita inilah yang menurut Nabi orang ajam. Nah, Nabi pernah bilang bahwa tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang ajam. Kita ini bukan orang Arab. Kita orang Melayu. Indonesia, Malaysia, Brunei, orang Melayu tak pernah terarabkan. Tetap dengan kemelayuannya. Kalau orang Mesir itu aslinya bukan orang Arab, tapi dia terarabkan. Orang Maroko aslinya juga bukan orang Arab, itu orang Afrika, tapi dia terarabkan. Tapi orang Indonesia tak pernah terarabkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dari segi jumlah, dari segi kuantitas. Jumlah penduduk dunia saat ini 7 miliar. Agama nomor 1 yang paling banyak jumlah penganutnya agama Kristen, 2,5 miliar. Agama Islam nomor 2, 1,9 miliar. Dari 1,9 miliar itu, nomor 1 adalah Muslim Indonesia, 219 juta. Nomor 2 Pakistan, 212 juta. Arab Saudi, tempat asli Nabi Muhammad SAW, 34 juta. Berdasarkan 4 hal ini, marilah Ibu dan Bapak sekalian, kita berbangga. Mudah-mudahan kita umat Islam Indonesia menjadi kelompok orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, kita amalkan sunnahnya. Yang kedua, kita rajin bersolawat. Dan yang ketiga, kita harus kenal Nabi, Ibu dan Bapak sekalian. Kita para mubalik, jangan seperti umat biasa. Umat awam biasa kenal Nabi cuman Isra Mi'raj sama Maulid. Itu pun karena hadir dalam peringatan hari besar Islam. Kita itu harus tahu siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, siapa anak-anak kandung Nabi, siapa keponakan-keponakan Nabi.
Dan kita harus tahu babak-babak sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.